Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi mengenai pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal. Kita mulai dari pengertian pembelajaran tematik. Menurut Sutirjo dan Mamat SB, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran yang memuat keterampilan, pengetahuan, nilai, atau sikap pada pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Sedangkan dari Depdiknas, pembelajaran tematik merupakan model dari kurikulum terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Prinsip pembelajaran tematik. Ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip penggalian tema. Pada prinsip penggalian tema ini, hendaknya tema yang digunakan tidak terlalu luas, namun dapat mudah digunakan guna memadukan beberapa mata pelajaran. Tema haruslah bermakna. Maksudnya adalah tema-tema yang dibahas bisa membekali siswa untuk belajar pembelajaran selanjutnya. Prinsip kedua, yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran, guru yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar harus memilih keahlian untuk membuat kemenarikan dan variasi pembelajaran. Prinsip ketiga, yaitu prinsip evaluasi. Pada kurikulum 2013, dalam penilaian pembelajaran tematik yang memberikan penilaian tidak hanya guru, tapi siswa juga dapat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan temannya. Sedangkan prinsip keempat, yaitu prinsip reaksi. Pada pembelajaran di kelas, pasti ada sesuatu hal yang menurut siswa sulit dan belum diketahui mereka. Demikian pula dengan hal yang lebih dulu diketahui oleh siswa sebelum tersampaikannya materi pembelajaran. Kita lanjut kepada karakteristik pembelajaran tematik. Ada 7. Yang pertama, pembelajaran tematik itu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran tematik memberikan pengalaman kepada siswa. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, pembelajaran tematik bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Kita pindah ke bahan ajar. Kita mulai dari pengertian bahan ajar. Jadi, menurut Panen, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sungkono, bahan ajar sebagai bahan atau materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa secara lengkap dan sistematis sesuai prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun karakteristik bahan ajar tematik, yang pertama, aktif. Artinya, bahan ajar yang dapat mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dan memiliki motivasi untuk belajar dan terus belajar.
Karakteristik kedua yaitu menarik atau menyenangkan, adalah bahan ajar yang bersifat merangsang, nyaman dilihat, mempesona dan bermanfaat, sehingga siswa merasa terdorong untuk belajar dan terus belajar. Sedangkan karakteristik yang ketiga yaitu holistik, adalah bahan ajar yang berisi kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian sekaligus. Maka dari itu, dengan adanya bahan ajar tersebut memungkinkan siswa untuk dapat memahami suatu fenomena dari segala sisi menjadi lebih arif dan bijaksana. Yang terakhir itu autentik, merupakan bahan ajar tematik yang memiliki karakteristik menekankan sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kekayaan budaya lokal yang berbentuk semboyan hidup dan tradisi. Adapun kearifan lokal yang terdapat di Bugis Makassar, kita mulai dari makanan khas, yaitu coto, kemudian kondro yang merupakan dari iga atau daging sapi, kapurung dari daerah Luwu, kemudian putu cangkir, pisang epe yang sangat terkenal di Pantai Losari banyak terjual, jalang kote ini juga sangat dicari-cari, hampir sama dengan pastel, cuman berbeda ya. Kenapa? Isinya berisi potongan wortel dan kentang berbentuk dadu, lengkap dengan tauge serta sou. Yang terakhir gogos. Kita pindah ke kearifan lokal yang kedua, yaitu tarian. Tarian yang pertama yaitu tari gandrang bulo. Jadi tarian gandrang bulo ini dimainkan oleh beberapa laki-laki. Tarian ini biasanya dimainkan dalam kegiatan-kegiatan rakyat Makassar. Tari yang kedua yaitu tari Pakarena, adalah tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh 2 kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui. Tarian yang ketiga yaitu tari Padupa Bosara. Tari Padupa Bosara sering diatarikan pada setiap acara penting untuk menyambut raja dengan suguhan kue-kue sebanyak 2 kasera. Tarian ini juga sering ditarikan saat menyambut tamu agung, pesta adat, dan pesta perkawinan. Ini menggambarkan bahwa suku Bugis jika kedatangan tamu akan senantiasa menghidangkan Bosara sebagai tanda syukur dan pengorbanan. Kearifan lokal yang berikutnya yaitu lagu daerah. Lagu daerah yang pertama dari Anging Mangeri, yaitu dari Makassar. Sedangkan Indo Logo merupakan lagu daerah yang dari Bugis. Kita lanjut kepada pakaian adat. Pakaian adat baik Makassar maupun Bugis itu menggunakan bagi wanita namanya baju bodo. Sedangkan untuk laki-laki di Bugis namanya baju tutu atau pakaian tutu. Kita lanjut ke rumah adat. Nah, rumah adat ini yang pertama ini dari Makassar yaitu Bala Lompo ya. Sedangkan yang dari Bugis ini namanya Bola Soraja ya. Jadi ada rumah Soraja yang digunakan untuk kalangan bangsawan dan rumah bola digunakan rakyat biasa. Jadi beda ya, untuk bangsawan namanya Soraja, sedangkan untuk rakyat biasa namanya dinamakan bola. Sekarang kita pindah ke
teknik pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal. Jadi yang pertama itu pencanangan hari. Ini salah satu beberapa contoh dari teknik pembelajaran tematik. Yang pertama, pencanangan hari budaya setiap bulannya, di mana setiap bulan itu warga sekolah diharapkan untuk menggunakan pakaian adat. Bahkan ada penjemputnya pun diharapkan untuk menggunakan baju adat saat menjemput. Dan saat hari budaya ini, ananda ataupun anak-anak diberikan pengetahuan tentang budaya-budaya yang ada di Bugis Makassar. Yang kedua, pemberian nama setiap kelas dengan nama kearifan lokal. Maksud dari ini yaitu tujuannya yaitu memperkenalkan nama atau budaya lokal kepada siswa, yaitu dengan cara menetapkan nama kelas sesuai nama tarian. Contohnya, jadi bukan nama 1A, 1B lagi, tetapi 1 Bantimurung atau 1 Pantai Losari untuk tempat wisata, atau 2 Pakarena untuk tarian, dan 2 Padupa. Jadi bukan 2A, 2B lagi. Yang ketiga, Hari Budaya Makassar 1 April. Ini kita rayakan tiap tahun ya, karena di Makassar sudah ditetapkan bahwa 1 April itu merupakan Hari Budaya. Jadi di sini diadakan setiap pameran kelas, maksudnya setiap ananda membawa kue sehingga ananda itu mengetahui nama kue itu dan melakukan pameran, yaitu dengan cara meletakkan kue-kue itu di atas meja besar. Yang keempat, menyanyikan lagu daerah. Jadi ini diperkenalkan untuk membiasakan anak-anak menyanyikan lagu daerah. Jadi dia terbiasa dan akhirnya menghafalnya. Biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran ataupun pada saat upacara. Jadi bukan hanya lagu nasional, tetapi lagu daerah juga. Yang kelima, pentas seni. Pentas seni ini biasanya dilakukan pada saat 17-an atau juga penaikan kelas. Jadi anak-anak itu memberikan tarian-tarian ataupun nyanyian-nyanyian, itu paduan suara, dan dilombakan. Dan penilainya adalah juri beserta audiens. Yang keenam, modul kearifan lokal. Maksud dari modul ini itu ada buku panduan tentang kearifan lokal yang digunakan di lingkungan mereka sendiri. Terima kasih, demikian materi tentang pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal. Kamera. Angin memiliku pasang, ditujui tontonan, tu salo atakan Nama lantas sari